Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Handayani, NIM 170350006. Saya berasal dari Pendidikan Kimia 2017. Hari ini, saya akan melakukan praktikum kimia terapan yang pertama, yaitu pembuatan virgin coconut oil atau VCO. Selamat menyaksikan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini, like, comment, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Check it out. Baik, di sini saya akan menampilkan alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan VCO. Yang pertama, kita membutuhkan alat ya, yaitu wadah plastik besar. Yang kedua, wadah plastik kecil, gelas kimia 250 atau wadah yang lain, kemudian corong kecil, sendok sup bisa diganti dengan selang, kemudian tapisan santan. Setelah itu kita membutuhkan sendok. Nah, di sini kita akan membengkokkan sendok. Tujuannya supaya kita bisa mengambil minyak VCO nantinya. Selanjutnya adalah bahan. Yang pertama adalah kapas, kemudian kelapa tua yang segar. Nah, kelapa ini kita parut sebanyak 5 buah. Kemudian kita membutuhkan air matang. Setelah itu kita membutuhkan kain untuk perasan kelapa parut tersebut. Tentu kita juga membutuhkan air kelapa. Berikut adalah rekapan alat dan bahannya. Baik, saatnya kita melakukan prosedur kerja. Perhatikan step by stepnya ya. Yang pertama, kita memisahkan terlebih dahulu kelapa parut menjadi 2 wadah. Kelapa parut ini dibagi untuk yang pertama dan yang kedua. Baik, selanjutnya kita akan melakukan perasan air yang pertama. Di sini kita akan menggunakan air matang sebagai zat pelarutnya. Ditambahkan 250 ml air matang ke dalam kelapa parut. Kemudian kita aduk-aduk sebentar. Tambahkan lagi 250 ml air matang. Nanti keseluruhan air matang ini akan terdapat 2 liter. Siapkan juga kain bersih untuk memeras santan tersebut. Kita letakkan kain bersih di atas wadah untuk menyaring. Kemudian kita taruh kelapa parut yang sudah kita tambahkan air tadi di atas kain perasan tersebut. Kemudian kita peras santannya hingga kering, sampai ampasnya benar-benar kering. Lakukan beberapa kali perasan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah itu, kita sisihkan ampas yang kering tadi ke dalam wadah yang sama. Untuk nanti kita lakukan perasan kedua. Sama hal dengan hal tadi, kita lakukan hal yang sama untuk perasan selanjutnya. Perasan yang selanjutnya masih dalam perasan air yang pertama ya. Kita habiskan sampai tidak ada lagi yang tersisa ampas yang basahnya, atau dia menjadi kering semuanya. Peras dengan sepenuh hati hingga ampasnya kering. Letakkan kembali ampas yang sudah kita peras tadi ke dalam wadah yang sama. Lakukan hal ini hingga selesai.
taruh kelapa parutnya, peras hingga mendapatkan santan yang kental. Oke. Setelah kita mendapati hasil perasan pertama, kita akan melakukan perasan air matang yang kedua. Sama halnya, kita akan menggunakan 250 ml air ditambah dengan 250 air nantinya. Inilah air yang pertama di perasan yang kedua. Kemudian tambahkan lagi 250 ml air. Hal ini akan kita lakukan sama dengan perasan yang pertama, ya. Kita ambil kain, kita letakkan di atas wadah, kita rapikan dulu, kemudian kita ambil 1-2 genggam. Tapi sebelumnya kita aduk-aduk dulu ya santannya. Tujuannya untuk mengeluarkan air santan tersebut, ya. Ambil beberapa genggam santan, taruh di atas kain, kita peras ya. Kita peras sampai kering. Letakkan di wadah yang sama, kemudian habiskan hasil perasan ini hingga selesai. Dan kita menuju ke perasan yang ketiga. Selanjutnya perasan air matang yang ketiga. Sama ya, untuk perasan yang ketiga ini juga hampir sama dengan perasan yang pertama dan yang kedua. Tambahkan 250 ml air. Nah, di sini saya tambahkan sekitar 1000 ml lagi. Namun video untuk yang penambahan 250 ml air yang keempat itu terhapus, mohon maaf. Jadi totalnya ada 2 liter air matang yang digunakan ya. Langkah-langkahnya juga sama. Kita melakukan perasan kita ambil 1-2 genggam, kemudian kita peras hingga mendapatkan santannya. Kurang lebih banyak yang dihasilkan dari air matang ini. Baik, bahan selanjutnya adalah air kelapa. Kita gunakan air kelapa. Secara tidak langsung, proses yang kita lakukan adalah sama dengan air matang. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan bukan prosesnya, melainkan kenapa air kelapa digunakan. Nah, kita tahu air kelapa itu tidak dibuang ya, karena kita perlukan untuk sebagai campuran nantinya untuk mengemulsi minyak dengan air sehingga terjadinya stabilitas. Stabilitas ini merupakan stabilitas protein. Namun ingat, stabilitas protein tidak boleh diaduk terlalu lama ya. Nah, air kelapa sendiri dapat memancing minyak kelapa untuk keluar, sehingga nanti minyak dari santan akan keluar di bagian atas atau kita sebut dengan VCO. Satu lagi, karena santan merupakan campuran air dan minyak, maka kedua senyawa ini bisa bersatu karena adanya molekul protein yang memiliki molekul minyak. Selanjutnya, perasan kedua air kelapa. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang air kelapa sesuai dengan penjelasan sebelumnya ya, karena maka molekul minyak dalam santan tersebut akan ditarik oleh minyak yang berasal dari air kelapa ini ya, sehingga dia akan bersatu. Kemudian tarikan itu akan membuat minyak terlepas dari air dan protein. Nah, perasan dengan air matang dan air kelapa dilakukan dengan perbandingan yang sama agar tidak jadi komponen yang berlebih. Masih sama dengan perasan kedua sebelumnya,
Perasan yang ketiga ini juga hampir sama dari segi proses. Nah, di sini ditambahkan 250 ml air, ditambahkan lagi 250 ml air, kemudian ditambahkan lagi 250 ml air. Nah, video yang keempatnya terhapus, mohon maaf. Nah, di sini saya aduk-aduk kembali. Intinya prosesnya sama ya. Nanti setelah ini akan dihasilkan santan yang tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer. Nah, jika telah selesai dalam memeras air kelapa ini, mari kita lihat hasilnya. Nah, yang di sebelah kiri itu merupakan air kelapa, yang di sebelah kanan merupakan air matang. Lihat ya. Nah, selanjutnya kita akan mencampurkan hasil perasan yang pertama dengan yang kedua. Nah, kita menggunakan tapisan santan serta wadah plastik yang besar. Kita campurkan pertama, yaitu hasil perasan air matang ke dalam wadah plastik besar. Lalu, yang kedua, kita akan mencampurkan hasil perasan air kelapa. Hati-hati ya menuangkannya. Jangan sampai tumpah. Setelah dicampurkan, lihat hasilnya. Santan yang berwarna putih, tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Ya, ini adalah hasil campuran antara air kelapa serta air matang ya. Ini dibiarkan selama 2 jam, kurang lebih 2 jam. Hingga terbentuk 2 lapisan nanti. Hasil campuran kedua perasan ini didiamkan selama kurang lebih 2 jam untuk memaksimalkan pemisahan air, protein dengan minyak. Nah, pemisahan terjadi berlangsung cepat karena daya tarik kelapa terhadap minyak, dan dia terbentuk 2 lapisan, yang mana lapisan atas adalah krim yang mengandung VCO dan lapisan bawah adalah skim yang bercampur dengan air. Karena massa jenis air lebih besar daripada minyak, maka minyak akan terletak di bagian atas. Setelah 2 jam kita menunggu larutan santan ini, maka akan terbentuk 2 lapisan ya, yang mana lapisan atas merupakan lapisan krim, kemudian lapisan bawah merupakan lapisan air. Kita akan memisahkan antara larutan santan dan airnya pada wadah yang lebih kecil. Tujuannya supaya minyak yang terbentuk nanti akan lebih tinggi, jadi akan mudah untuk memisahkan ke dalam corong seperti itu. Nah, cara untuk memisahnya, yang pertama kita buka dulu tutupnya. Kita siapkan 2 wadah besar dan wadah kecil. Wadah besar yang sudah terisi ya. Nah, wadah kecil kenapa kita gunakan? Supaya minyak yang dihasilkan nanti tinggi. Jadi kita ambil lapisan krimnya dengan sendok sup. Nah, ini lihat, ambil, kita letakkan pelan-pelan supaya tidak merusak lapisan proteinnya. Ambil secara pelan-pelan lapisan krim, hanya lapisan krim yang di bagian atas ya. Setelah selesai, sisihkan terlebih dahulu dan tunggu selama 18 jam. Pastikan tertutup rapat. Nah, ini hasil 7 jam didiamkan ya. Nah, ini dia setelah 18 jam akan terbentuk 3 lapisan. Lapisan minyak, ada blodo dan air.
Baik, tiba saatnya kita untuk memisahkan minyak VCO-nya karena sudah didiamkan selama 18 jam ya. Nah, alat yang kita perlukan ini dia. Siapkan wadah. Ada juga kapas. Kemudian ada corong, rangkai alat seperti ini. Ambil minyak dengan menggunakan sendok yang datar. Pelan-pelan memisahkannya. Letakkan minyak tersebut di atas kapas. Tunggu sampai minyaknya turun. Nah, ini dia hasilnya minyak VCO-nya. Namun di sini hasilnya kuning, tidak bening, dikarenakan ada zat-zat yang tambahan. Terima kasih. Thanks for watching me. I hope you enjoy this video. Stay healthy, stay safe everyone. Bye bye.